Oke, jadi kemarin kita udah implementasi BFS atau Breadth First Search. Nah, sekarang kita akan coba implementasi algoritma lain, yaitu Dijkstra. Dan Dijkstra itu dia mirip kayak BFS ya. Nanti kita coba lihat persamaannya ya. Nah, di sini karena kita pathfinding-nya itu udah pakai abstract class, jadi si abstract class-nya itu udah ada get name, informations, visited nodes, dan shortest node. Kita bisa implement si algoritma lain dengan cukup mudah. Jadi kita tinggal tambahin aja implementasi lain. Contohnya kayak gini. Dijkstra, bentar. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja Dijkstra extend ke si pathfinding. Nah, di si pathfinding ini kita get name-nya return Dijkstra's algorithm kayak gini. Terus kita get informations. Nah, informationsnya, nah kalau si Dijkstra ini dia itu bakal garansi si apa namanya si path itu bakal garansi dapetin shortest path sama kayak BFS kayak gini. Nah terus di sini get shortest path. Nah kalau shortest path implementasinya itu bakalan mirip kayak BFS, bakal kayak gini. Jadi kita ambil aja dari si BFS ya, karena implementasinya bakal mirip kayak gini. Jadi dari mulai si shortest path-nya ini dia bakalan ngeget dari visit node. Kita kasih di sini sing kayak gini. Nah kayak gini. Kita akan mulai get-nya itu dari finish node, terus cek previous sampai nanti dapat yang paling akhirnya itu yang mana gitu. Jadi shortest path-nya itu bakal mirip buat semua algoritma. Nah yang bedanya itu di get visited nodes. Nah di get visited nodes di sini ada sedikit perbedaan dengan BFS, tapi akan sedikit mirip juga. Nanti kita coba lihat persamaan dan perbedaannya. Nah cukup kayak gini aja. Di sini masih nggak ada implementasinya ya, tapi kita akan coba pasang dulu aja di home provider. Nah di home provider karena kita udah punya list pathfinding, jadi kita tinggal bisa nambahin Dijkstra kayak gini. Nah ini enaknya kenapa kita pakai abstract class pathfinding daripada langsung implement atau daripada langsung create algoritmanya satu-satu tanpa ada si abstraknya. Nah ini salah satu pilar OOP yang cukup berguna. Jadi bakal sering dipakai juga untuk pembuatan repository dan lain-lain. Jadi ya kita akan coba juga di pathfinding ini. Nah di sini karena kita udah punya Dijkstranya, kita coba hot restart. Nah di sini udah ada ya, udah masuk juga si algoritma yang kita punya yang tadi si Dijkstra algoritma. Nah sekarang kita akan implementasi si get visited nodes-nya. Nah untuk get visited nodes di Dijkstra, pertama sama ya, kita akan nge-get dulu max row sama max kolomnya untuk di dalam grid-nya. Terus kita akan punya, nah kalau di BFS itu kita pakainya queue, tapi kalau di sini kita pakainya list aja, karena nantinya si list ini bakalan ada sortingannya. Jadi kalau queue itu dia sesuai antrian yang pertama masuk, pertama keluar, Vivo. Kalau di Dijkstra nanti bakal disorting sesuai dengan distance-nya. Jadi nanti ada perbedaannya itu di sana. Jadi kalau di BFS kita Vivo aja, first in first out. Kalau di Dijkstra kita akan sorting berdasarkan distance. Nah lanjut, di sini kita akan looping berdasarkan unvisited nodes. Sama, kalau misalkan node empty kita akan terus looping. Nah di sini nih perbedaannya, pas awalan looping kita akan sort dulu si unvisited nodes-nya. Jadi kita akan sort dengan smallest distance. Jadi distance paling kecil itu akan ada di paling awal. Jadi akan diceknya itu shortest distance-nya terlebih dahulu gitu. Nah terus kita akan get dan remove visited nodes, si nodes ini kita akan get sama remove di indeks pertama atau yang pertamanya ya, yang indeks nolnya. Kita ambil sambil di remove ya ini. Nah di sini kita set is visitednya ke true, terus yield current-nya apa yang lagi dicek kayak gitu. Nah yang pertama dicek itu dia akan start node. Jadi start node itu akan pertama kali di yield ya. Nah di sini karena kita udah punya start node, kita akan cek untuk looping selanjutnya kalau misalkan current state-nya itu dia finish. Jadi kalau misalkan node yang diceknya itu udah finish state, ya udah kita break aja. Nah lanjut, di sini kita akan cek juga ke berbagai directions sama kayak si Dijkstra sama kayak si BFS. Jadi Dijkstra atau BFS pun dia akan ngecek ke semua directions, kiri kanan bawah kiri atas gitu ya. Sini kita dapetin row directions sama column directions. Nah di sini kita get si current row yang mau dicek atau neighbor row dan neighbor column-nya. Kita ambil dari current ditambah directions-nya ini kayak gini. Dan dari sini kita cek boundaries-nya juga, kalau misalkan dia outside si grid atau enggak. Kalau misalkan dia outside boundaries ya kita continue aja, nggak lanjut dicek. Nah langsung kalau misalkan dia masih di dalam boundaries, kita get si node-nya kayak gini. Jadi kita get neighbor node-nya berdasarkan current row dan current column sama. Nah di sini kita akan stop pengecekannya kalau misalkan si neighbor node ini yang kita get dari current row dan current column ternyata dia itu finish node. Yaudah kita return aja, tapi sebelum return kita akan tambahin dulu ini nih. Bedanya itu di sini ada current distance plus neighbor cost. Nah kalau kalian ingat si cost ini dia akan berbeda kalau misalkan
si state-nya itu terrain. Nah, di sini cost-nya itu di set jadi 2 ya. Nanti kita akan coba set jadi 5 atau berapa ya. Jadi bisa lebih kelihatan, atau sekarang aja kita coba set jadi 5 ya, jangan 2. Jadi bisa biar lebih kelihatan. Nah, di sini kalau misalkan node-nya itu terrain atau node yang ditandain kita sebagai terrain atau kemacetan, dia itu akan cost 5 gitu ya. Kalau yang lainnya dia cuma 1. Nah, di sini bedanya. Jadi ada distance baru dengan memperhitungkan cost di tiap-tiap node. Nah, di sini kita tambahin nodes-nya dan kita tambahin juga si previous node-nya itu jadi current. Nah, kita yield si neckboard node-nya. Itu kalau finish. Kalau bukan finish, ya kita akan cek lagi. Kalau misalkan dia start node, dia akan continue. Kalau misalkan dia wall node, dia akan continue juga. Jadi nggak lanjut dicek. Nah, misalkan kalau visited, dia akan continue juga. Jadi ada beberapa state yang nggak akan dicek ya. Salah satunya ini. Start, wall, sama visited dia nggak akan dicek. Dia akan lanjut aja ke looping selanjutnya. Nah, di sini kita tambahkan. Pertama kita get dulu new distance-nya. Sama kayak gini, jadi current distance ditambah neckboard cost. Jadi new distance-nya berapa? Ya, jadi kita akan add si neckboard ke unvisited nodes kalau misalkan new distance-nya itu kurang dari neckboard node distance. Nah, kita add new distance-nya, kita set visited-nya jadi true, kita set previous node-nya jadi current, dan add ke si unvisited nodes, supaya nanti si neckboard node ini dia akan dicek lagi si neckboard yang lainnya. Jadi akan sama kayak si BFS. Nah, jadi untuk perbedaannya ya cuma di sini aja, di get visited nodes. Jadi implementasi perbedaan implementasinya itu cuma di functions ini aja. Untuk si get shortest path, ya karena kita pakainya approach ngeget dari finish terus ke previous, ya dia akan sama di semua algoritma. Kita coba aja hot restart. Nah, di sini kita akan coba lihat ya perbedaannya. Misalkan di sini ada kayak gini. Nah, misalkan ada kayak gini ya. Nah, kayak gini. Di sini kita tambahin terrain. Kita coba show distance-nya. Nah, ini kita akan coba BFS dulu ya. Kita start visualize. Di sini di terrainnya belum ada cost-nya ya, belum kelihatan cost-nya. Kita akan coba tambahin cost di node terrain kita. Jadi kita copy yang ini, kita masukin ke terrain. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi si terrainnya itu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia masih cost-nya itu 1, 1, 1 ya. Dan sampai ke finish itu dia 9 kalau pakai BFS. Karena dia itu unwake. Jadi nggak akan mempertimbangkan cost tiap-tiap node. Nah, tapi kalau kita pakai Dijkstra, karena di sini kita mempertimbangkan node cost-nya, jadi new distance itu current distance ditambah neckboard cost. Ketika kita start visualize, nah di sini kelihatan dari 1, 2 langsung 7. Kenapa 7? Ya karena di sini cost-nya kita set jadi 5. Nah, dan dia akan cari jalur lain karena di sini meskipun cuman node-nya itu 1, 2, 3, 4, tapi cost-nya itu sudah 12 dan itu belum sampai ke ujung ya. Nah, kalau pakai path lain, dia cuma 11 dan itu udah sampai ke tujuannya. Kita coba pakai 2 aja lagi ya, kayak gini. Coba enggak deh, 5 aja deh, 5. Jadi ya itu perbedaan dari si BFS dan Dijkstra. Kalau Dijkstra dia akan mempertimbangkan node cost. Nah, kalau misalkan kita coba ternyata kemacetannya nggak separah itulah, kayak gini cuma 2 aja, kayak gini. Kita coba start visualize. Nah, dari 2, 4 dia ke 9. Nah, udah 9, dia 10, baru ngecek lagi ke sini 14, dia ngecek 14. Oh, ternyata dia masih jauh ya. 19 di sini aja udah 19, sedangkan ada jarak, ada path lain yang cuma 14 tapi udah sampai ke finish. Kita coba yang lain. Nah, kayak gini aja. Jadi kemacetannya cuma di tikungannya doang. Kita start visualize 4, 5, 10. Nah, di sini dia masih 10 karena cost-nya paling gede. Nah, ketika udah dapat 14. Nah, di sini ketika ternyata meskipun jaraknya pakai yang ada terrainnya, tapi si terrain ini masih terkategorikan sebagai shortest path, maka ya dia tetap akan pakai si terrainnya. Jadi terrain itu bukan kayak wall yang akan beneran di skip atau bakalan nggak dipakai gitu. Terrain itu cuman node yang ada cost tambahan. Tapi meskipun ada cost tambahan, selama costnya itu masih kurang dari node-node atau dari path lain, dari jalur lain, ya dia akan tetap dicek dan dia akan ditandain kayak gini. Kayak gini. Jadi ketika di sini masih ada bug di UI-nya ya. Harusnya itu kalau misalkan terrain shortest dia akan kayak gini. Nah, kita akan tambahkan ya. Ada bug di UI-nya. Jadi kita akan tambahkan kalau misalkan dia itu terrain tapi ternyata shortest juga. Nah, untuk di terrain dan shortest kita akan tampilkan seperti ini ya. Jadi ada kayak tambahan lampu lalu lintas. Nah, di sini kita akan pakai kode ini ya. Jadi kita akan cek show distance atau enggaknya di sini. Kalau misalkan show distance ya kita akan tampilkan node cost. Kalau enggak, kita akan cek kalau shortest ya dia akan pakai kayak gini. Dia akan pakai dia akan pakai traffic light. Kalau enggak ya dia nggak akan ada apapun. Dan si warnanya juga kita akan ubah juga
pakai kayak gini. Jadi kalau misalkan shortest dia akan pakai secondary color sama kayak yang lain. Kalau nggak dia akan pakai warna state-nya. Kita save. Nah, dia akan jadi kayak gini. Jadi dia tetap pakai jalurnya. Tapi di sini ada warning, ada kemacetan gitu. Kalau kita cek, ya ternyata memang dari sini dari 5 tiba-tiba 10. Nah, di sini ternyata ada kemacetan, kesananya itu lebih aman. Jadi si perbedaannya itu ya dari si algoritma BFS dan algoritma Dijkstra. Kalau BFS dia nggak akan mempertimbangkan, nggak mau tahu di sini ada apa namanya, ada kemacetan atau enggak gitu. Kalau kita coba cek pakai BFS, dia akan tetap 1 si value-nya dan akan ngambil shortest path-nya kayak gini. Nah, kalau misalkan kita pakai Dijkstra, nah dia akan mempertimbangkan value si node-nya atau cost si node-nya. Dan kalau misalkan ternyata memang path itu atau path yang ngelewatin jalur yang kemacetan paling pendek, tetap paling pendek ya tetap akan dipakai. Nggak kayak wall yang beneran di skip gitu. Jadi si rintangannya itu tetap bakal dipakai, cuman ada cost tambahan. Nah, itu bedanya unweighted dan weighted algorithm. Kelihatannya kalau misalkan di sini kemacetannya itu ternyata lebih parah gitu. Kayak ini misalkan ketika pakai Dijkstra, ya dia akan cari alternatif lain. Nah, di sini kan 8 13 13 berapa? 13 18, sedangkan di sini kan ada yang lain. Nah, sedangkan di sini ada jalur yang cuman 16 udah sampai finish gitu. Kalau pakai jalur yang ada kemacetan di sini baru di persimpangan ini aja udah 19 gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada kasus node-nya atau jalurnya perlu memperhitungkan waktu juga, jadi kayak ada kemacetan atau perbaikan jalan, ya di sini lebih baik pakai Dijkstra algorithm daripada pakai BFS yang hanya cuman mempertimbangkan jaraknya, bukan cost aslinya gitu, unweighted. Dan ya ini untuk implementasi Dijkstra algorithm.